Mungkin kalau awal-awal ya tahun 2018 ya waktu masih di Amerika ya, sering denger tuh, kalau di Indonesia nanti pusing loh, susah kerja sama orang Indonesia. Atau namanya dari dulu orang-orang pada bilang, nanti kamu kalau orang Indonesia banyakan ngomongnya dibanding kerjanya gitu kan ya. Jadi bilang nanti kamu bakalan pusing, ada ABCD lah alasannya gitu kan ya. Oke, ini buat teman-teman jadinya kalau yang tahu lah ya kepusingannya ngurusin warehouse dari picking, packing, ngirimin barang itu pasti tahu lah suka dukanya gitu. Tuh dukanya ngurusin itu, especially ini kita lagi masuk campaign yang Betul. Ramadan lah ya, dimana tuh orderan biasanya tinggi banget dan meng-cater itu semua tuh sulit. Nah, Pak Bayu tuh ngurusin puluhan, ratusan klien dengan ya itu dalam seharinya tuh jutaan. Nah, mungkin yang penasaran gitu loh, karena ini kan kita ngomonginnya temanya itu from the world stage to back home, gimana ngebangun sistem Indonesia gitu, membangun untuk Indonesia. Ini menarik kenapa aku undang Bayu ke sini, karena Bayu itu tuh background-nya tuh nggak main-main gitu loh. Mungkin Bayu bisa diceritain lo background-nya apa sih dan kenapa bisa sampai akhirnya ke Indonesia nih megang ini. Jadi kalau diceritain mungkin aku sebenarnya lahir di Indonesia. Udah gitu sekolah hingga aku lulus SMA itu udah di Indonesia. Jadinya teman-teman mungkin ada yang kenal nih sekolah SMA aku dulu, aku di BPK Penabur di Jakarta. Sekolah anak pinter itu. Anak BPK Penabur. Jadi teman-teman BPK Penabur boleh kasih suaranya nanti. Terus udah gitu setelah lulus kuliah SMA, aku pergi ke luar negeri untuk sekolah gitu. Aku pergi ke Amerika Serikat untuk bersekolah, mendapatkan S1 di luar. Setelah lulus S1, aku kerja. Perusahaan pertama aku itu sebenarnya perusahaan office supplies, namanya Office Depot gitu. Jadi dia itu mengantarkan office supplies ke perkantoran di seluruh Amerika. Kerja sekitar 2 tahun, setelah itu aku pindah ke company namanya Toyota gitu, Toyota Motor Manufacturing Amerika. Aku kerja di Toyota, mengatur mereka punya logistik untuk produksi mobil seperti Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Tundra gitu, di seluruh pabrik mereka di Amerika Serikat gitu, untuk produksi dalam negeri Amerika Serikat. Jadinya aku kerja sana selama 2 tahun, lalu aku pindah ke perusahaan pesawat terbang. Ini makin naik terus ya, dari office supplies ke mobil, terus sekarang pesawat terbang. Aku kerja di perusahaan The Boeing Company, based in Seattle gitu. Jadinya kita produksi pesawat komersial 737, 747, 777, sama 787 gitu. Project aku dulu khususnya di pesawat 787. Jadi kenapa pesawat 787 itu sangat famous waktu itu, karena itu pesawat komposit pertama yang ada di dunia gitu. Jadinya dulu kan pakai baja, pesawat Boeing 787 itu pakai komposit, dan juga seluruh partnya itu semua disassemble dari multiple negara, dari Italia, dari Jepang, dari Korea, dari Australia, itu semua dari beberapa puluh negara diassembly masing-masing, lalu mereka membawa parts itu ke Seattle untuk diassembly, untuk final assembly jadi pesawat terbang. Jadinya itu salah satu proyek aku di Boeing waktu dulu, proyek 787 gitu. Setelah kerja selama 5 tahun di Boeing Company, aku pindah ke Amazon gitu kan. Dan waktu aku di Boeing itu juga aku selagi kerja aku ngambil S2 gitu. Jadi sekali kerja aku sekolah lagi gitu. Selalu sekolah aku pindah ke Amazon. Jadinya Amazon.com based in Seattle. Kerjaan aku yang pertama adalah mengurusin Amazon Global. Jadinya aku disuruh ngembangin Amazon Global itu yang dulunya bisa punya revenue sekitar 250 juta US dollar. By the time aku 3 tahun di sana, Amazon Global itu sendiri sudah naik jadi 1,2 billion US dollar. Jadi growth-nya itu sekitar hampir 4-5 kali selama 3 tahun pertama. Itu proyek aku di Amazon untuk 3 tahun pertama. Lalu untuk 2 tahun terakhirnya, karena aku total 5 tahun di Amazon, 2 tahun terakhirnya aku itu menjadi project manager. Di mana aku itu mendesain truk yang dipakai
oleh driver-driver Amazon di Amerika Serikat. Gitu. Pengirimannya ke last mile customer gitu kan ya. Jadi dari bentuk mobilnya, dari fittingnya, dari warna mobilnya, warranty-nya, fuel card-nya, terus udah gitu sampai driver trainingnya, kita mendesain suatu program yang bisa kita kasih ke masyarakat umum kalau mereka mau jadi driver itu untuk bisa mengantarkan paket-paket Amazon dari warehouse Amazon ke end consumer dengan cara yang paling maksimum gitu. Jadinya kita mendesain itu semuanya dari awal sampai akhir. Nih jadi dari awal berkarir tuh udah operational supply chain terus gitu loh ya. Jadi udah mendarah daging lah ini kayak begini. Nah ini yang menarik ya, kan sekarang tuh lagi viral tuh orang kabur aja dulu dengan situasi mungkin ekonomi Indonesia yang lagi ya gonjang-ganjing lah gitu loh. Terus juga sekarang ada kejadian yang orang mendapatkan beasiswa harusnya balik lagi ke Indonesia untuk bangun Indonesia, tapi mendingan kabur aja lah gitu loh, ngapain sih di sini gitu, mendingan di sana. Ini kan kebalik, Bay. Kayak lo di sana bener-bener udah bisa dibilang you're very good, you have a very good career gitu loh di sana gitu, udah cukup lama gitu. Terus memutuskan balik, ini balik udah berapa tahun? Balik total udah 7,5 tahun. 7,5 tahun gitu. Iya, hampir 8 tahun lah. Masih mau lama dong di sini dong. Masih. Iya, nah kenapa gitu loh memutuskan untuk balik gitu? What's the turning point? Karena jarang tuh orang kayak gitu. Mungkin kalau kehidupannya di sana mungkin nggak oke ya, lo nggak ada kerja, lo mungkin deh balik kemana? Ini you're very good gitu. Iya. Jadinya kalau di Indonesia itu sebenarnya kalau kita ngelihat Amerika, Indonesia gitu ya, sebenarnya kalau dilihat potensi growth ya, Indonesia itu bisa dibilang sangat besar gitu kan. Sebagai contoh deh, waktu tahun 2018 gitu ya, di Amerika mungkin pada saat itu e-commerce bisnis gitu ya, udah sampai 100-150 billion US dollar annually gitu kan ya. Tapi kalau dilihat di Indonesia, e-commerce bisnis waktu dulu tahun 2018 itu sekitar 10 billion US dollar gitu kan ya. Terus sudah gitu fast forward kayak 2022, 23 lah ya. Kita punya bisnis untuk e-commerce sesuai dengan data dari statistik itu growth-nya sudah 4 kali lipat gitu kan. Nanti di 2030 itu growth-nya itu projected 4 kali lipat lagi. Jadi sekitar 150 billion US dollar by 2030 gitu kan ya. Jadi kalau dilihat dari growth potensi gitu Indonesia itu sangat besar gitu. Jadinya it's an exciting time waktu dulu 2018 waktu kita masih kecil nih ya, untuk comeback dari Amerika, gain the knowledge yang yang aku basically dapatkan di sana untuk dibawa ke Indonesia gitu. Kira-kira bisa nggak kita make an impact di Indonesia pada saat itu? Gitu. Nah ini sekarang udah nih 7 tahun lah di sini. Apakah sesuai ekspektasi Bayu gitu loh waktu dari datang, especially kan pas datang berarti ada kena COVID nih segala tuh lagian gitu. Nah, is it as expected nih sebenarnya Indonesia tuh not just kayak punya potensi tapi bener live up to that potential juga nggak sih? Betul. Kalau dilihat dari semuanya, actually it's exceeding my expectation sih sebenarnya ya. Karena dulu waktu aku kerja di Amerika gitu ya, Amazon gitu ya. Amazon is the sole front runner lah ya, bisa dibilang di dunia e-commerce gitu. Jadi people atau other companies follow whatever the Amazon is doing gitu kan ya. Jadinya kalau kita ngeliat tuh dulu tuh lebih kayak we are in front and how to stay in front gitu kan ya. Sedangkan kalau di Indonesia ini aku nggak pernah tuh ngeliat landscape e-commerce yang sekompleks di Indonesia gitu ya. Pertama-tama kita dulu ada toko hijau, terus udah gitu ada toko biru, ada toko ungu, ada toko merah, ada toko semua warna ada gitu kan ya. Dan mereka tuh competing like a bloodbath gitu kan ya. Mereka competing how to satisfy the customer gitu. Waktu dulu aku di Amazon 2 days delivery, it's still normal. Jadinya Prime, kalau people get membership for Prime, they can get their product within 2 days gitu kan ya. Terus kalau begitu balik ke Indonesia, pas lagi 2018, 2 days maybe acceptable at that point gitu ya. Tapi begitu 2020, it's not acceptable anymore. 2 hari itu udah kayak, waduh itu lama banget gitu kan ya. Then it move forward to like same day delivery. Terus udah gitu dari same day delivery tahun 2002 sekarang 2024 2025 same day delivery. What is same day delivery?
people want to gitu get loh. instant gitu kan ya. Instant pun kadang-kadang 3-4 jam nggak cukup, dia want to get it within 30 minutes gitu kan. Jadinya kalau dilihat progress tentang how the operation fast forward ya dari dulu 2018 sampai sekarang, the progress is very very quick gitu. Jadinya kalau aku ngelihat makin kesini makin banyak nih yang bisa kita mainkan gitu. Cara-cara kita memanjakan customer itu satu gitu kan ya, untuk gimana caranya mereka tetap memikirkan how to shop at e-commerce instead of shopping offline gitu kan. Nah terus udah gitu yang kedua, kita nggak cuma mikirin nih gimana caranya how to satisfy our client atau customer gitu ya, but how to manage the cost juga gitu kan ya. Karena kan kalau kita makin memanjakan terus kan gampang ya, lama-lama costnya membludak gitu kan, akhirnya perusahaan rugi gitu. Tapi kalau dari kita, gimana cara nge-balance ini antara how to satisfy the customer, but also managing the cost very well gitu, untuk make sure we hit the target gitu. Nah itu kan yang biasanya bukan mengacaukan ya, tapi yang membuat manja itu kan memang berlomba-lomba para platform lah nih ya, pokoknya gue bisa ini, gue sini, nanti free ongkir, bisa digaranti ya itu terima dalam waktu sejam, 2 jam, whatever it is lah gitu loh. Tapi sebenarnya tuh behaviornya customer kita sendiri itu kayak gimana tuh gitu loh, untuk kayak kan nggak bisa nih tadi bisa dibilang nggak bisa dimanja terus gitu, tapi kan udah terbiasa, you cannot step back ya, nggak bisa ke belakang gitu loh. Nah how do you keep up? Karena itu kan cepet banget, apalagi persaingan nih sekarang kalau platform nggak cuman buatan anak bangsa lah gitu, yang dari luar dia masukin lagi teknologi lebih tinggi lagi. Nah mungkin Bayu dengan posisi itu sekarang, how do you keep up gitu loh dengan persaingannya itu juga. Betul. Iya. Kalau dari kita sih sebenarnya banyak ya caranya ya. Gimana caranya kita melakukan efisiensi di dalamnya gitu ya. Sebagai contoh teknologi, makin kesini makin jago gitu kan ya. Kita bisa menggunakan AI, kita bisa menggunakan machine learning gitu kan ya. Gimana cara kita melakukan cost efficiency. Sebagai contoh gitu ya, routing deh. Dulu mungkin tahun 2018 kita melakukan routing secara manual nih. Kita ngeliatin, kita dikasih postal code. Ini postal code ada sekitar 100 shipment. Kita akan routing tuh manual itu berdasarkan logika dari kurirnya sendiri gitu. Kira-kira mana nih yang harus gua anterin pertama gitu. Tapi kalau sekarang itu akan kita jadikan lebih simple gitu. Kita akan menggunakan software. Gimana cara kita melakukan routing dengan cara the most efficient and cost effective way gitu. Jadinya kurir kita juga bisa mempunyai productivity yang tinggi dalam melakukan pengantaran. Selain dari teknologi, kita juga memperbaiki proses-proses di lapangan juga gitu kan. Karena misalnya kalau prosesnya berantakan, ya obviously it's gonna be additional cost for the company gitu. Makanya kita jadinya harus gimana caranya supaya kita buat proses yang standardized, yang bulletproof gitu. Jangan sampai paket yang mestinya diantarin hari ini diantarin besok, paket yang diantarin besok mesti diantarin hari ini. Sama productivity dari kurir gitu. Tapi kan customer satisfaction-nya akan berbeda gitu kan ya. Karena customer expect-nya kalau gue minta hari ini, diantarin hari ini, kalau gue minta besok, diantarin besok gitu kan. Itu sih yang beberapa hal yang kita lakukan di dalam supaya kita bisa maximizing dua hal tersebut. Jadi gitu. Innovation, business development tuh terus gitu Terus ya. Kita juga melakukan banyak nih cara-cara. Dulu kalau delivery itu paling cuma bisa delivery doang. Lalu berangkat ke COD, cash on delivery gitu kan. Lalu udah mulai nih fresh and frozen delivery gitu kan. Lalu beranjak lagi nih, mungkin delivery nggak cukup, tapi kita mau expensive item, handphone, emas gitu kita lakukan delivery. Itu juga butuh penanganan cara secara khusus. Lalu sekarang kita punya namanya trade-in. Jadinya kita nganterin barang, kita ambil barang bekasnya gitu kan. Terus gitu kita juga punya schedule delivery gitu. Customer beli kulkas, dia mau dianterin besok jam 3 sampai jam 6 gitu kan, atau jam 3 sampai jam 6. Ya kita harus nganterin dari jam 3 sampai jam 6. Kalau kita nganterin early, customer nggak ada, kita nganterin late, customer juga nggak ada gitu. Jadi kita punya berbagai macam inovasi yang harus kita lakukan setiap tahunnya untuk mensatisfy our customer juga gitu. Nah ini kan ngomongin kalau inovasi, ya itu ya, I think anything in digital lah, mungkin nggak cuma digital, sekarang tuh everything move so fast gitu ya, apalagi ya persaingan lah udah secara global gitu. Nah ngomongin tentang human capitalnya gitu loh. Kan mungkin ada orang meragukan juga, orang Indonesia tuh bisa nggak sih gitu loh sebenarnya, are they good enough gitu loh untuk melakukan hal itu semua gitu. Karena kan orang ngelihatnya, oh dari luar bisa ya karena human capital emang bagus gitu loh. Nah kan
Bayu mungkin you manage a lot of people gitu loh, from you have how many warehouses gitu yang you manage? 15 warehouses gitu loh, dengan inovasi yang bermacam-macam juga gitu loh. Kalau dari human capital, apalagi punya pengalaman nih dari luar ya, kerjasama sama orang-orang di sana yang mungkin bobotnya tuh berbeda lah gitu. Nah, tapi kalau Bayu sendiri ngelihat di Indonesia gimana sih human capital? Mungkin kalau awal-awal ya tahun 2018 ya, waktu masih di Amerika ya, sering denger tuh, kalau di Indonesia nanti pusing loh, susah kerja sama orang Indonesia. Atau namanya dari dulu orang-orang pada bilang, nanti kamu kalau orang Indonesia banyakan ngomongnya dibanding kerjanya gitu kan ya. Jadi bilang nanti kamu bakalan pusing, ada ABCD lah alasannya gitu kan ya. Tapi begitu gue datang ke Indonesia tahun 2018 ya, I'm actually really impressed. Karena gue juga ngelihat talent-talent yang ada gitu ya, itu sangat bagus gitu ya. Walaupun talent-talent tersebut sangat bagus, itu juga didukung dengan etik kerja yang baik gitu ya. Contohnya, kalau gue dulu di Amerika ya, kalau kita dapat kerjaan gitu hari Jumat jam 3 sore deh, pasti the first thing first gitu ya, dari teman yang kita minta tolong gitu, oke, see you next Monday ya. Sorry ya. Iya, it's a weekend time gitu kan. Jadi mereka nggak akan ngebantuin kita melakukan pekerjaan tersebut gitu. Tapi kalau begitu gue sama teman-teman di Indonesia gitu, kita minta tolong, bisa nggak tolongin kita tuh jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore. Menggerutu sih, maksudnya, tapi dikerjain gitu loh, tapi dikerjain. Jadi gue ngerasa kayak, wah, etika kerja orang Indonesia itu sangat baik sebenarnya. Mereka willing to help gitu. As long as you give them enough good reason untuk mereka melakukan pekerjaan tersebut gitu. Dan gue ngerasa kayak, secara kualitas, secara etik kerja mereka itu sangat bagus. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah mereka kurang berani untuk speak up. Gitu. Nah, maka dari itu culturally gitu ya. Culturally begitu ya. Tapi dari awal maka dari itu gue secara personal ya, maksudnya secara leader gitu, I encourage my team to speak up gitu loh. Jadi kalau aku kasih direction A gitu ya, aku selalu bilang sama teman-teman aku, I'm not the smartest person in this room gitu ya. Aku dulu begitu datang ke beli-beli gitu ya, mereka mungkin ngomong gitu ya, some of them already work here 5, 6, 7 years gitu ya, udah lama gitu, they know the inside and out gitu. Begitu gue masuk ke tempat kerja, aku selalu bilang, I'm not the smartest person in the room gitu. Karena I don't know what's the reasoning why people build a certain system or certain process like this gitu. Jadinya if I say something wrong, then you need to correct me gitu loh. Maka dari itu aku encourage teman-teman aku yang kerja bareng aku encourage mereka untuk speak up gitu. It's a long time to build the habit, but I think right now at least ya within my team, within team that we've been working with gitu ya, they start to able to speak up more sih. Dan gitu. itu ngebuat menjadi visibility untuk what's going on in the di lapangan kerjanya di ini lebih kebuka juga kali ya. Betul. Iya, karena ide-ide itu muncul biasanya dari mereka bisa speak up gitu. Kadang-kadang kalau dari kita gitu ya, misalnya kalau kita mikir sendiri kan pusing ya, nggak mungkin dan nggak bisa cuma depend on one person gitu kan. Betul, karena ide kita itu selalu mungkin setengah jadi gitu. Tapi kalau kita ada brainstorming dengan multiple people gitu, especially yang expert di bagian masing-masing, mungkin tadi ide yang setengah jadi itu dipoles di kanan, dipoles kiri, dipoles depan, dipoles belakang, lama-lama itu bisa menjadi ide yang sangat baik gitu loh. Jadinya kalau dari kita itu selalu sih encourage untuk teman-teman untuk bisa speak up gitu. Iya. Nih sekarang mungkin kita ngomongin tentang landscape-nya Indonesia itu sendiri gitu. Kan di Indonesia beda lah ya sama Amerika, kita negara kepulauan lah ya gitu. Dan consumer behavior-nya mungkin setiap daerah juga berbeda gitu. Nah, as a supply chain expert lah ini ya, atau kayak yang benar udah mengepalainya ini gitu loh. How do you overcome that challenge gitu loh, especially ya pengiriman itu kan juga ya minta cepat, terus habis itu kualitas pengirimannya itu seperti kayak gimana juga, because you have to work together sama vendor atau kayak last mile-nya juga gitu. Nah itu apa sih kayak challenge-nya gitu, karena Indonesia tuh negara kepulauan, dan how do you kayak overcome that challenge gitu? Kalau challenges itu pasti banyak ya, karena obviously dengan kita melakukan pengiriman, especially kalau negara kepulauan, yang pertama infrastruktur, apakah itu memadai atau tidak memadai gitu ya.
mungkin jadwal penerbangan atau jadwal kapal layar itu juga sangat menentukan gitu kan. Jadinya kalau dari apa namanya dari infrastruktur itu mungkin bisa ditambahkan lagi untuk di Indonesia gitu. Tapi dari kita itu punya banyak warehouse nih di Indonesia gitu kan. Jadi kita punya 15 warehouse di Indonesia, ada beberapa yang di Sumatera Utara, beberapa di Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, kita juga punya di Pulau Jawa, ada di Jabodetabek, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga di Sulawesi gitu kan ya. Jadinya untuk memitigasi infrastructure difficulties yang kita hadapi, kita menaruh nih barang-barang kita itu di multiple warehouses gitu loh. Di spread ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita punya produk A gitu ya. Produk A ini kita tahu nih ada kebutuhan di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi, di Jawa gitu. Kita tahu nih mereka punya kebutuhan. Nah, kita akan ngirim nih barang-barang secara middle mile dari warehouse hub kita yang utama, kita sebarin ke seluruh warehouse kita yang ada di Indonesia. Jadinya misalkan nantinya kalau customer dari contohnya Medan gitu kan ya, kalau mereka ada kebutuhan, instead of kita kirim dari Jabodetabek, kita akan kirimnya dari warehouse kita di Medan gitu. Jadinya customer itu not only bisa dapat barang yang lebih cepat, tapi ongkos pengirimannya juga lebih murah gitu. Nah, kita melakukan jumlah barang-barang atau barang-barang apa aja harus kita kirim ke semua warehouse, jumlahnya berapa, ya kita melakukan predictive analysis gitu. Kita minta bantuan lagi kepada AI, kepada machine learning, kira-kira dengan customer behavior yang kita punya, itu kita harus kirim berapa banyak, barang apa yang harus kita kirim ke setiap warehouse kita di Indonesia. Jadinya kita meminimasi yang namanya kebutuhan line haul, yang makan waktu banyak untuk mengantarkan barang ke customer gitu. Nah, itu adalah data yang terus diolah terus gitu ya sama timnya Pak Bayu juga gitu loh, dan itu yang dibuat untuk menjadi inovasi dan business development yang lainnya ke depannya ya. Karena kan customer behavior berubah terus ya. Sebagai contoh, sekarang kita lagi mendekati Lebaran nih, pasti yang laku di bulan Desember mungkin berbeda, lakunya mungkin yang di bulan Lebaran beda. Yang sekali lagi laku itu makanan kering, sirup gitu kan, paket-paket Lebaran, baju-baju Muslim gitu. Tapi waktu di Desember yang laku beda gitu. Yang laku mungkin waktu Desember itu barang-barang sports, barang-barang fashion gitu kan ya, untuk menyambut akhir tahun gitu. Tapi kalau Lebaran beda lagi laku ya. Jadi dengan changing behavior yang kita punya, ya kita punya sistem yang melakukan predictive analysis itu untuk kira-kira barang yang harus kita kirimkan apa aja. Gitu. Nah ini udah jalan nih ya, ngejalanin ini dengan nge-build the innovation and everything tuh the last 7 years lah basically di company ini. Ngelihat nggak sih ke depannya tuh potensialnya Indonesia tuh sebenarnya masih segede apa sih mungkin di dunia commerce lah gitu bisa dilihat, dan apakah ini kan sekarang soalnya banyak kan peraturan juga makin ketat gitu loh untuk dunia commerce, platform juga ya harga juga naik ya di platform segala gitu loh, tapi potensialnya tuh seberapa besar sih? Wah, kalau ngeliat potensi sih aku nggak bisa ngebayangin sih seberapa gedenya Indonesia ya, karena majority sekarang yang kita baru hadapi itu banyak kan multinational company atau nggak company yang skalanya medium hingga besar gitu ya. Kita belum benar-benar masuk ke yang UMKM nih. Padahal UMKM itu yang menopang